Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada sore hari ini ya, ini adalah hari Minggu, Minggu sore. Dan ini adalah saya mau melakukan aplikasi pupuk generatif atau pupuk pembuahan di fase yang ketiga. Maksudnya ini 3 kali aplikasi ya. Ya, ini niatnya mau 4 kali aplikasi pada varian anggur Sangsekerta ini. Dan sebenarnya juga ada sini ada Angelica dan juga Julian juga ya, yang sudah mulai pupuk generatif atau pembuahan ya. Ya, tapi saya fokuskan di pohon ini aja. Nah, ini lihat setelah diaplikasikan pupuk generatif, ini batangnya yang coklat ini mulai menjalar ke sini ya, seperti yang saya bilang kemarin. Dan ini berarti baru 2 kali aplikasi. Sekarang aplikasi yang ketiga. Nah, jadi makin oke ya. Untuk but-butnya juga makin besar dan mantap nih. Nah, ini adalah aplikasi yang ketiga. Dan nanti ketiga 4, 1, 2, 3, 4 maksudnya pupuknya sama aja, yang digunakan sama aja, dosisnya pun sama aja ya. Paling nanti perlakuannya dari setelah minggu keempat, kalau nggak langsung di pruning ya. Ini jalan minggu kelima, ini bisa kita lakukan stres air atau pengurangan penyiraman. Kalau saya biasanya seminggu full nggak saya siram, dari minggu keempat sampai kelima. Nanti minggu kelima baru di pruning, kalau emang mau main pruning. Tapi kalau mau di but-but pucuk ya, di mendekati pucuk maksudnya, ini setelah 4 kali aplikasi bisa langsung dipangkas sebenarnya ya. Kalau mau di but-but sedang, misalnya ambilnya di sini ya, di tengah-tengah lah, di setengah batang ini, entah ketemunya nanti but berapa ya, stres air seminggu saya rasa cukup sekali ya, karena masih main di but-but sedang ya. Tapi kalau di pucuk-pucuk kayak gini misalnya contoh, nah kayak gini, ini 4 kali aplikasi setelah dipupuk sejam kemudian dipangkas bisa sih sebenarnya nih. Ini kan ibaratnya semi potes pucuk ya, karena memotongnya di but-but mendekati pucuk yang telah dibatasi, itu juga bisa ya. Jadi langsung aja saya lakukan pemupukannya ya. Ini adalah program pembuahan anggur Sangsekerta, dan pupuknya masih tetap sama. Oh ya, jadi buat teman-teman yang baru mau membuahkan anggur ya, anggur itu kalau di fase pembungaan atau mau membuahkan, ini kita perlu memacunya dengan pupuk-pupuk yang tinggi, kalium dan fosfat ya. Ini mau saya kasih contoh lagi buat pemupukannya ya. Ya, jadi untuk pupuknya, kalau kemarin aplikasinya adalah ditabur, sekarang adalah saya kocor ya. Jadi sama aja, yang digunakan pun masih sama. Jadi MKP, KNO3 putih, dan Karate plus Boroni. Jadi kalau kita mau membungakan anggur, memang kita gunakan pupuk-pupuk yang mengandung unsur hara, itu tinggi kalium dan fosfat ya. Dan di sini saya larutkan dengan air 3 liter. Ya, jadi untuk dosisnya masih sama, yaitu MKP-nya saya kasih setengah sendok makan ya. Kemudian nanti KNO3 putihnya juga setengah sendok makan. Kemudian Karate plus Boroni ini juga setengah sendok makan. Jadi ini adalah pengaplikasian yang ketiga. Jadi mau teman-teman tabur atau teman-teman kocor dengan air, ini tidak masalah ya. Sama-sama akan larut karena ketiga jenis pupuk ini sangat mudah sekali larut dalam air ya. Kalau asal kena air aja pasti akan larut. Jadi dengan setengah sendokan dengan 3 liter air ya, ini sangat cukup sekali lah. Nah, selanjutnya Karate plus Boroni. Kalau Karate plus Boroni mau setengah sendok, 1 sendok ini bisa ya. Ya, untuk catatan ini jangan teman-teman menggunakan pupuk boron dengan kandungan boron yang sangat tinggi. Ini kalau kebanyakan pohonnya bisa mati ya. Kalaupun bunga biasanya daun barunya ini suka gosong ya. Ini tidak diperkenankan menggunakan pupuk-pupuk dengan kandungan boron yang sangat tinggi. Kalau Karate plus Boroni, kandungan boronnya hanya 0,3 saja. Sisanya ada kalsium, nitrogen dan masing-masing ya, dan lain-lain maksudnya. Ini sebagai penguat pupuk unsur hara dengan kandungan
kalium dan fosfat ya. Nah, ini jadi pupuk yang sangat mudah sekali larut dalam air. Lihat ya, baru sebentar diaduk aja udah larut. Nah, ini saya aduk sebentar lagi agar kelarutannya bisa dibilang sangat larut ya. Nah, selanjutnya tinggal diaplikasikan nanti ya ke pohon anggur Sansekertanya semuanya ya. Nah, ini berarti nanti pemupukannya sekali lagi minggu depan ya. Kemudian nanti bisa langsung dilakukan pruning atau dilakukan pangkas pembuahan ya. Kalau di but-but yang panjang mendekati pucuk yang sudah dihentikan bisa langsung. Kalau mau but-but yang agak tengahan misalnya 10 ke atas ya, atau but-but sedang, bisa disetres air dulu seminggu ya, agar generatifnya ini bisa berpindah ke but-but yang agak pendek mendekati sekunder ya. Nah, ini tujuannya kalau mau dilakukan stres air. Jadi buat teman-teman yang mau membungakan anggur atau membuahkan anggur, jadi caranya seperti ini ya. Teman-teman bisa menggunakan pupuk dengan kandungan unsur hara yang tinggi, kalium dan fosfat. Jadi untuk MKP KNO3 putih ya, ini bisa dari Paktani, dari Merauke ya, atau dari produk mana aja. Ini biasanya hanya beda kemasan saja, atau biasanya ada juga yang multi KP, itu sama aja MKP, sama ya. Yang penting kandungan haranya, jadi bukan mereknya sebenarnya atau dari produk mananya, tapi lebih kepada kandungan unsur haranya. Jadi buat teman-teman yang baru menanam anggur dan mau membungakan anggur, ini saat kita aplikasikan pupuk generatif, nanti generatifnya akan jauh lebih bagus ya. Sehingga kalau kita pangkas, ini keberhasilan pembuahannya jauh lebih tinggi. Walaupun memang banyak sekali yang membungakan anggur hanya dengan menggunakan NPK saja ya. Untuk jenis-jenis anggur yang sangat genjah atau mudah berbuah, ini biasanya kalau dipotes pucuk aja ini berbuah ya. Jadi walaupun dikasihnya hanya unsur hara yang seimbang, misal NPK 16 16 16 saja, kalau dilakukan pembuahan ini biasanya suka buah. Tapi kalau kita masukkan pupuk generatif, ini akan lebih memantapkan lagi program pembuahan yang memang sudah dikonsep. Dan satu lagi, umur berapa anggur bisa dibuahkan? Jadi jawabannya adalah setelah percabangan anggurnya ini terbentuk ya. Jadi kalau primernya udah siap, sekundernya juga udah mantap, terlebih adalah tersier ya. Tersiernya juga sudah mulai besar dan mulai berwarna coklat, maka dan juga sudah merata juga, bisa teman-teman mulai program pembuahan. Karena kalau tersiernya rata, nanti kita bisa dapat buah yang jauh lebih banyak. Ya mungkin itu aja ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang, dan juga agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya yang lain tentang pengalaman saya selama ini menanam anggur. Insya Allah saya akan bagikan pengalaman-pengalaman saya selama ini menanam anggur ya. Hampir setiap hari saya upload video, jadi jangan lupa untuk ikuti channel saya ini ya. Buat yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.